Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dengan sahabat podcast Wagir Sejuk, penyuluh Wagir punya karya. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang istimewa sekali, yaitu Ustadz Sugiono. Ini adalah pengasuh dari panti asuhan, ya. Panti asuhan yang ada di Wagir. Panti asuhan apa, Ustadz, namanya? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, beliau adalah salah satu pengasuh utama dari Panti Asuhan Al-Ikhlas yang ada di Kecamatan Wagir. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau karena di bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, ya Ustaz, ya. Rabiul Awal ini adalah tidak terlepas dengan kelahiran pimpinan dunia, tokoh dunia, panutan umat Islam khususnya sedunia, yaitu lahirnya baginda Rasulullah SAW. Begini Ustaz, fenomena Maulid ini sudah ada sejak dulu. Saya yang tahu itu sejak saya lahir itu sudah terkenal dengan sebutan Maulidan. Bulan Rabiul Awal terkenal dengan Maulid. Kalau di tempat saya Mulutan, ya, Mulutan. Supaya mulutan saiki. Nah, saya ingin tanya Ustaz, sebenarnya apa sih pengertian dari Maulid itu? Kalau di bahasa Jawanya mulutan, kan? Di Indonesia ini kok sangat meriah sekali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Maulid atau istilah dijawakan sekarang itu mulutan adalah sebenarnya itu dari bahasa Arab, kata wulida, dilahirkan. Jadi dilahirnya sang pemimpin dunia, revolusioner dunia, Rasulullah SAW. Tepatnya adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah orang menyebutnya. Dulu kalau masa saya kecil itu dibuat ujian. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ayahnya adalah Sayyid Abdullah dan uminya adalah Umi Siti Aminah. Jadi berangkat dari sana, kemudian menjadi tradisi turun temurun yang memang sudah diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama zaman dahulu, untuk supaya kita merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Namanya kita bentuk syukur ya Ustaz, ya, dengan lahirnya pimpinan dunia, revolusi dunia yang kita harapkan syafaatnya. Tentunya memang kita perlu merayakan seperti itu, ya. Nah, terus saya ingin tahu, apa sih sebenarnya manfaat atau hikmah dari merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini? Terima kasih. Berbicara tentang hikmah Maulid, ini ketika kita bahas tidak ada habis. Sangat banyak sekali hikmah-hikmah daripada Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sebagai wujud syukur kita atas kelahiran Rasulullah SAW, maka kita mengekspresikan hari lahir Rasulullah itu dengan berbagai macam amaliyah, termasuk tradisi yang diamalkan di lingkungan masyarakat kita orang Jawa. Ini adalah dengan mengadakan barian, ya, bawa encek, duyun-duyun, ya, ke musola, ke kampung, ke seluruh masjid-masjid. Dan ini sudah berjalan mungkin ya sejak zaman wali. Pada saat saya kecil sadar itu sudah ada, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan, sampai saat ini berjalan. Walaupun terkadang banyak yang mengatakan ini adalah bid'ah, tidak ada dalilnya dan lain sebagainya, tapi ini diterangkan di dalam syarah Maulid Ad-Dibai oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kegiatan atau rutinitas Maulid Nabi ini memang bid'ah, tapi adalah bid'ah hasanah yang patut dilestarikan oleh umat. Jadi bid'ah itu kalau gitu ada bid'ah dua, Ustaz, ya? Iya. Ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah kalau tadi bicara dengan
Ustaz adalah ini bid'ah hasanah kan? Betul, betul, betul. Nah, terus bedanya bid'ah hasanah dengan saya itu apa, Ustaz? Nah, bid'ah sayyi'ah yang pertama itu ketika kita bagi dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah hasanah itu adalah amaliyah yang mana dulu memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilakukan oleh umatnya, akan tetapi ini tidak melanggar syariat, tidak melanggar norma-norma syariat Islam. Walaupun ini budaya, tetapi ketika budaya itu baik, maka itu akan menjadi sebuah ubudiyah, akan menjadi sebuah ibadah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bid'ah sayyi'ah, ini adalah bid'ah yang dilakukan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, tetapi ini mengandung nilai-nilai keburukan sehingga ketika itu dilakukan maka akan berdampak negatif atau membuat batalnya suatu ibadah karena tidak dilakukan, tidak ada dalil-dalil yang menyertainya. Contoh begini, bid'ah sayyi'ah itu adalah menambah bacaan di dalam sholat yang mana tidak diajarkan di dalam kitab-kitab fikih atau tidak ada dasar hukumnya. Menambah bacaan. Itu tidak batal kan nambah bacaan, tapi kan tidak ada nilai apapun ya. Ada ketika itu dilakukan di dalam rukun sholat yang tidak ada dasar hukumnya, itu bisa batalkan sholat ya. Bukan hanya gerakan, bukan hanya gerakan. Oh gitu ya. Terus begini loh, tadi bicara tradisi. Ini adalah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Oke, saya akan menggaris bawahi itu adalah maulidan ini, peringatan Maulid Nabi ini adalah bid'ah yang hasanah kan seperti itu. Nah, yang saya lihat, yang saya amati dari umat Islam, terutama di kampung saya, itu kalau ketika merayakan peringatan Maulid Nabi itu malam 12 Rabiul Awal, itu membaca sholawat, Ustaz. Ya, membaca sholawat itu yang berjanji ada istighfar dan sebagainya. Itu nanti juga ada pasyarakalan seperti itu kan. Nah, itu apakah dinilai ibadah? Sementara dulu pada zaman Nabi kan tidak ada kan gitu. Apakah termasuk baca sholawatnya itu termasuk ibadah? Terima kasih. Jadi salah satu tradisi dalam unutan itu adalah pembacaan sirah nabawiyah. Ada maulid tiba, ada barzanji, ada habsyi, ada simsuturan dan lain sebagainya. Ini adalah kita mengenang sejarah Rasulullah SAW sambil meneladani perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ini adalah juga ibadah sebagai pembelajaran buat kita supaya kita bisa meneladani perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Minimal kita adalah bisa meniru walaupun sedikit tentang akhlak Rasulullah SAW ketika bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, ketika Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan Islam, gitu ya. Kemudian pengembangan Islam pada saat itu, bagaimana Islam bisa diterima oleh masyarakat luas pada masa itu, dan ini adalah karena kelebihan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian diterangkan juga di dalam syarah Maulid Ad-Dibai kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bahwa orang senang saja dengan hari kelahiran Rasulullah SAW itu bisa menyebabkan diringankannya atau diampuninya dosa-dosa. Hanya senang gitu. Hanya senang saja. Ini diterangkan di situ Abu Lahab, pamannya Rasulullah yang saat itu menjadi musuh besarnya Rasulullah, pada saat Rasulullah hadir itu merasa senang atas kelahiran Rasulullah, yaitu pada hari Senin. Maka diterangkan di kitab itu setiap hari Senin siksanya Abu Lahab, malaikat yang pada saat setiap hari itu menyiksa Abu Lahab, pada saat Senin berhenti. Karena senang datangnya Rasulullah itu ya. Bagaimana dengan kita, dengan umatnya yang setiap hari bersolawat, kemudian kita mengeluarkan harta kita yang terbaik, mungkin kita
kita mengeluarkan buah-buahan, kita potong ayam, kita potong kambing. Alangkah luar biasa bahagianya kita ya. Padahal Abu Lahab itu terkenal dengan musuhnya Nabi kan, walaupun ingin membunuh Nabi dan sebagainya. Terkait dengan tadi sorry dan saya ingat dengan sebuah hadis ya. Innama itu liutan memang makarimah akhlak seperti itu. Ya. Dulu kan ketika zaman jahiliyah itu kan memang peradaban di Arab sana memang orang jahiliyah itu tidak karu-karuan ya dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad SAW ini adalah membenahi akhlak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah. Terus begini Ustaz, saya tertarik sekali. Saya di Indonesia ini ya, kalau saya pernah setting-setting di luar negeri itu kayaknya jarang dengan tradisi yang ada di Indonesia. Kenapa ya? Kok identik kalau di Indonesia kalau Maulid Nabi itu pasti yang banyak itu rebutan buah dan memberikan hadiah. Jadi namanya uang itu kalau di kampung saya ya ada bendera dikasih uang. Padahal ketika kita hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu tidak seperti itu gitu loh. Ini apa bentuk syukur atau gimana Ustaz? Satu, ini adalah tadi saya katakan ekspresi kegembiraan. Ekspresi kegembiraan dan dianjurkan memang ketika hari lahirnya Rasulullah SAW itu kita disarankan untuk bersedekah dengan yang baik-baik, yang terbaik. Apa yang kita pilih yang terbaik. Maka kita tidak heran ketika warga masyarakat kita secara umum menghormati lahirnya Rasulullah ini beli buah, beli apel, beli anggur, ini yang terbaik dan disuguhkan untuk hormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Dan ini tadi dikatakan bid'ah hasanah yang memang harus dilestarikan sehingga nanti ila yaumil qiyamah mudah-mudahan anak turun kita tetap melestarikan itu ya. Apalagi kan diisi dengan pembacaan sholawat kan ya. Kita baca satu sholawat aja ditulis 10 kebaikan kan seperti itu Ustaz ya. Apalagi di situ dari majelis-majelis yang lain dengan adanya Maulid Nabi. Ya. Mungkin yang terakhir Ustaz. Saya ingin statement atau pesan-pesan panjenengan kepada masyarakat ya, terutama pemirsa podcast Wagil Sejuk ini, penyuluh agama Wagil punya karya, bisa disampaikan kepada pemirsa. Terima kasih. Jadi sebagaimana yang panjenengan sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW itu punya misi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya Rasulullah itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Makarimal akhlak yang mana pada saat itu adalah akhlak manusia di zaman jahiliyah sangat ironis sekali. Tidak ada kemuliaan yang namanya manusia ini di hadapan manusia yang lain, pembunuhan, kemudian pemerkosaan dan lain sebagainya. Setelah datangnya Rasulullah SAW ini, maka berubah total sehingga manusia ini betul-betul menjadi makhluk yang mulia dan dimuliakan. Baik memang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang paling mulia. Kemudian kita sebagai manusia juga wajib untuk memuliakan makhluknya Allah yang paling mulia, memposisikan manusia sebagaimana manusia. Maka pesan kami adalah marilah kita meneladani Rasulullah SAW. Minimal kita latihan untuk menanamkan di dalam perilaku kita ini akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, kita harus bisa menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, orang yang lebih mulia, mungkin guru kita, orang tua kita, dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Kemudian orang-orang yang berilmu dan sebagainya, termasuk anak-anak pun ini juga harus kita hormati, kita muliakan. Karena Rasulullah ini adalah salah satunya di samping liutim lima makarimal akhlak adalah mempunyai sifat rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin ini berarti tidak hanya manusia. Semua apa yang ada di bumi ini harus dikasih sayang. Baik makhluk yang bernyawa maupun makhluk yang tidak bernyawa, apalagi sama manusia. Walaupun beda keyakinan, walaupun toh beda agama, beda keyakinan, beda suku, ras dan lain sebagainya. Dan tidak ada alasan kita boleh membenci, apalagi
menyakiti atau lebih-lebih membunuh. Tidak boleh. Manusia membunuh manusia yang lain, membunuh binatang melanta saja tidak boleh. Iya, Tidak sekarang ada kita alasan. lagi sedang berduka Ustaz ya. Ya. Iya, dengan tragedi Kanjuruhan jadi yang kemarin itu. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Amin. Terima kasih Ustaz. Itu adalah statement atau pesan-pesan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita bicara tentang maulid, sejarah maulid dan juga hikmah maulid ini kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga menambah keimanan kita, ketakwaan kita, terutama kita bisa mencontoh atau suri tauladan dari Rasulullah SAW. Sahabat kes yang kami hormati, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustaz Sugiono selaku pengasuh panti asuhan anak kelas yang ada di Kecamatan Bagir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan ketemu di acara-acara podcast yang lain, tentunya dengan gaya dan kehidupan kita yang lebih pesimis, lebih optimis, dan juga dengan penuh motivator. Dan dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi